Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali guna melanjutkan kajian dari kitab Al-Kabair Lidz-Dzahabi rahimahullah, yang mana kita sudah sampai pada Al-Kabiratul Khamisatu Asyarah atau dosa besar yang ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam kondisi iman, sehat dan luas rezeki. Kemarin sudah kita bahas tentang perkataan muallif tentang judul bab, yaitu al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujbu wattih. Ya. Ini semua di dalam bahasa Indonesia artinya adalah sombong atau bangga diri. Ya, sombong atau bangga diri. Kemarin sudah kita bahas, mungkin kita ulang sedikit. Al-fakhru adalah ta'adhumul insan 'ala an-nasi bil mizati 'indah. Al-fakhru adalah bangga diri, yaitu seseorang merasa besar ya dari yang lainnya atas kelebihan yang dia miliki. Seseorang merasa besar dari orang yang lain atas kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Maka saya katakan di antara jenis-jenis kesombongan, kita tidak bisa merasa aman ya dari kesombongan ini, karena kesombongan bisa melanda ketika seseorang itu mempunyai kelebihan, imma kelebihan harta atau kelebihan fisik atau kelebihan ilmu ya. Ini bisa melanda seseorang ketika dia menganggap dirinya memiliki kelebihan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, hendaklah kita mengembalikan bahwasanya tidak ada sedikit pun kekuatan atau upaya kita untuk mendatangkan kelebihan itu, melainkan adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khuyala, ya al-khuyala ini juga bagian dari kesombongan, atau lebih tepatnya maknanya adalah ayyara nafsahu fawqa ma hiya alaihi. Orang yang memandang dirinya ya di atas orang lain, atau dia merasa mampu untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu, yang sebenarnya dia tidak mampu. Al-ujub ya ay ya'taqidal insan fi nafsihi fadilah laysat fiha, yaitu ketika seseorang meyakini dia memiliki kemampuan ya, seseorang itu meyakini dia memiliki kemampuan di atas orang lain padahal tidak. Jadi kurang lebihnya dengan khuyala. Khuyala itu lebih nampak ya. Kalau ujub apa? Dalam hati. Ujub itu dalam hati. Attih ini a'la naw'il kibir, jenis kesombongan yang paling tinggi. Berarti terkandung itu semuanya. Nah, al-kibir sendiri itu apa? Al-kibir ya biasa orang bilang kibir, sombong. Secara bahasa maknanya adalah besar ya, atau tajabbur. Tajabbur itu merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi. Adapun secara syar'i, istilah syar'i, al-kibr adalah
i'jabul mar'i li nafsihi wa isti'zamuha. Seseorang yang merasa besar pada dirinya, merasa bangga pada dirinya, hatta yara nafsahu al-kibru minal haqqi wa minal khalqi. Sehingga dia, karena merasa besar tadi, sehingga dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, jadi seseorang merasa dirinya besar, baik secara ilmu, harta, atau fisik barangkali, sampai dia menolak kebenaran. Datang kebenaran pada dia, kemudian dia tolak. Ini di antara dua tadi adalah jenis kesombongan yang paling besar, yang paling tinggi. Ya. Dan ini termasuk at-tih tadi yang melanda Bani Israel. Ya. Dan pertama kali yang mempraktekkan hal ini adalah siapa? Iblis. Adalah iblis. Yaitu merasa bangga diri dengan mengatakan ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah, Adam dari tanah. Dia merasa besar sampai dia tolak kebenaran. Mana kebenaran yang ditolak iblis? Perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, sedangkan jenis yang lainnya dari al-kibr, kata Nabi SAW, adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya, menganggap manusia ini semuanya di bawahnya. Ini adalah kebalikan dari sifat seorang mukmin, seorang muslim. Ya, sikap seorang mukmin atau muslim ini adalah at-tawadhu', merasa rendah hati, menganggap orang lain ini lebih baik, ya, daripada dirinya. Sehingga dengan memiliki sifat ini, seseorang akan termotivasi untuk lebih memperbaiki diri. Kebalikan dengan sifat sombong. Orang yang memiliki sifat sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Pertama, dia meremehkan orang lain. Kedua, tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya lagi, karena sudah merasa besar. Ya. Dan ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, tapi tempat berakhirnya adalah di neraka. Ini adalah contoh besar kepada kita, dan insyaallah nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan sebelum masuk ke dalam dalil-dalil, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara tips untuk kita menolak kesombongan, ya, di antara tips untuk menolak atau mencegah kesombongan ada di dalam diri kita adalah memandang saudara kita itu jauh lebih baik daripada kita, ya, atau dikenal dengan sikap apa? Tawadhu'. Sikap tawadhu' ini bisa mencegah diri seseorang dari kesombongan. Kemudian yang kedua, dia mengingat awal penciptaannya, ya, awal penciptaannya, mimma immahin, dari air yang hina, dari air yang hina. Min nutfatin idza tumna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari air mani yang terpancarkan, ya, kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rahim seorang ibu, kemudian membesar, dan asupan makanannya itu berasal dari mana? Dari darah haid. Makanya orang yang hamil darah haidnya berhenti, dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi asupan makanan bagi seorang bayi atau bagi janin tersebut. Bayangkan, diciptakan dari air yang hina, makanannya dari sesuatu yang hina, ya, makanannya dari sesuatu yang hina. Nah, ya. Kemudian ketika lahir, darah haid tersebut berubah menjadi ASI. Minum dari cairan yang hina lagi. Kemudian ketika dia berkembang besar, bertumbuh besar oleh rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyombongkan dirinya, tidak peduli dengan syariat Allah, ya. Dia mengatakan saya bisa segalanya. Ya, dia menepuk dadanya dan mendongakkan kepalanya,
meninggalkan kebenaran di belakang punggungnya. Ini adalah tingkat kesombongan yang paling besar. Dan ini dilakukan oleh siapa? Iblis, Bani Israel. Ya, lebih tepatnya di dalam bab kesombongan yang paling besar ini adalah mengetahui kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran, tahu ini benar, ini ada dalilnya, ini referensinya jelas, tapi dia tinggalkan. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kurang apa coba? Bani Israel ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi apa jadinya mereka? Meninggalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat seperti ini akan melanda setiap anak cucu Adam, karena yang menggoda dia adalah siapa? Makhluk yang pertama kali mempraktekkan kesombongan, yaitu iblis. Tidak bisa kita merasa aman dari hal demikian. Ya. Jadi tipsnya adalah tawadhu, berusaha tawadhu, memandang manusia itu jauh lebih baik. Ya. Walaupun iblis datang menggoda, engkau lebih baik dari dia. Ya, sesungguhnya engkau lebih tua dari dia, berarti sujudnya lebih banyak. Kalau melihat orang yang lebih tua, oh dia lebih tua, berarti maksiatnya lebih banyak, dibalik oleh iblis. Sedangkan orang yang tawadhu ketika melihat orang yang lebih tua, ya, saudara muslim yang lebih tua, akan mengatakan dia usianya lebih tua dari saya, hidupnya di dunia lebih lama, berarti sujudnya lebih banyak. Simple, karena dia sholat 5 waktu. Kalau dia melihat yang lebih muda, hatinya mengatakan orang ini lebih muda dari saya, berarti maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Ini insya Allah bisa terhindar dari sifat sombong. Naam. Qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Musa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian, min kulli mutakabbir, dari setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya, la yu'minu bi yaumil hisab, dan dia tidak beriman kepada yaumul hisab, hari perhitungan. Para ulama mengatakan di sini hadhil ayah dalilun ala annal mutakabbir yusta'adu minhu. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya setiap kita melihat orang yang sombong, disyariatkan pada kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung. Di sini disebutkan inni uztu, saya berlindung bi rabbi, dengan Rabbku atau kepada Rabbku. Dimana? Kenapa kira-kira disyariatkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika melihat orang yang sombong, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa disyariatkan seperti ini? Para ulama menjelaskan karena kesombongan adalah asal dari segala macam keburukan. Karena kesombongan akan melahirkan keburukan demi keburukan. Oleh karena sebelum lahir keburukan berikutnya, kita berlindung kepada Allah. Ini adalah sumber keburukan, sombong ini. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang sombong dia sedang tidak beriman kepada Allah tentang hari perhitungan. Dia sedang tidak beriman kepada Allah terhadap hari perhitungan.
Jika seseorang tersebut menolak kebenaran, jenis kesombongannya menolak kebenaran setelah dia ketahui kebenaran itu datang di hadapannya, maka makna la yu'minu biyaumil hisab adalah kufur. Tadi kesombongan dua maknanya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jika jenis kesombongannya adalah menolak kebenaran setelah dia mengetahuinya dan dia menolak sejauh-jauhnya kebenaran tersebut yang bisa mengakibatkan statusnya menjadi kufur, maka makna la yu'minu biyaumil hisab adalah dia kafir dan tempatnya adalah di neraka. Sedangkan jika kesombongannya adalah jenis yang kedua, yaitu meremehkan manusia, ini lebih ringan dari yang pertama, maka dia masuk di dalam deretan dosa besar. Ya, masuk di dalam deretan dosa besar. Sama saja dia tidak beriman dengan hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sombong, pada saat dia meremehkan manusia yang lainnya. Riwayat berikutnya, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibb, tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ya. Maka ini cukup bagi kita untuk menetapkan bahwasanya kesombongan adalah merupakan salah satu dari dosa besar. Kabiratun min kabairidz dzunub. Tentu kita hidup di dunia ini mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Alaysa kadzalika ikhwan? Bukankah begitu? Kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan tanda-tanda kecintaannya kepada kita di dalam Al-Qur'an. Amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah mengikuti sunnah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti sunnah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Mengikuti sunnah adalah sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tawwabin, hobinya bertaubat, suka bertaubat, mengulang-ulang taubatnya. Ya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang tatahhur, yang bersuci. Ya, senang bersuci dia. Barangkali kita buang hadas kecil kemudian langsung wudu, bersuci. Hadas besar juga bersuci. Ya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu al-mu'minin. Atau innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Banyak sekali amalan-amalan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sombong dijelaskan oleh Allah, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Wa qala ta'ala, riwayat berikutnya, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang-orang yang yujadiluna fi ayatillah, yang mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bighairi sultanin atahum, tanpa ilmu yang datang kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi, kata Allah. Ya, tidaklah di dalam dada-dada mereka ini melainkan ada kesombongan. Setiap orang yang menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fi sudurihim kibrun, di dalam hati mereka ada kesombongan. Ma hum bibalighi, yang mana kesombongan mereka tersebut tidak akan mampu dia capai. Ya.
Setiap kesombongan kata Allah mahum bibalighi. Orang yang menyombongkan dirinya karena mungkin menganggap ilmunya paling tinggi, dia tidak akan mencapai ilmu yang tinggi. Orang yang menyombongkan dirinya karena hartanya yang banyak, dia tidak akan mampu mencapai kenikmatan di dalam menikmati hartanya yang banyak tadi. Ya. Orang yang ingin mendebat ayat-ayat Allah dengan logikanya, dengan kecerdasannya, mahum bibalighi. Dia tidak akan sanggup untuk menolak ayat-ayat Allah. Artinya mengalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil untuk melihat orang yang sombong, orang yang menolak ayat-ayat Allah, kita disuruh ta'awudz. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian riwayat berikutnya di dalam kitab ini tidak tercantum ya. Di riwayat aslinya ada, saya catat di sini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin min kibrin, terdapat kesombongan walaupun seperti dzarrah. Ma makna dzarrah? Ya. Allah banyak menyebutkan mithqalu dzarratin, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ma makna dzarrah? Ada dua penafsiran para ulama. Dzarrah yang pertama adalah an-namlus saghir, yaitu semut yang paling kecil, yang bahkan sampai tidak bisa dilihat dengan mata kecuali dengan saksama begitu. Ini semut nih, sangat kecil dia, semut yang paling kecil. Ya. Penafsiran kedua adalah al-ghubar, yaitu debu yang tidak bisa dilihat kecuali ketika sinar matahari menyinarinya. Kalau kita buka jendela barangkali pada pagi hari, ada sinar matahari masuk, di situ ada semacam debu yang bergerak-gerak, itu dzarrah. Ya. Coba kumpulkan dzarrah 1 kilo, bisa? Coba kumpulkan semut yang paling kecil itu 1 kilo. Ini menunjukkan bahwasanya kesombongan walau mithqalu dzarrah, walaupun hanya sebesar dzarrah, kata Allah apa? La yadkhulul jannah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk surga. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, dan tetap kembali kepada prinsip sebelumnya, ya, bahwasannya penghuni neraka jahanam yang kekal adalah kufrun, adalah orang yang kafir. Maka kembali ke pembahasan yang tadi, jika kesombongannya adalah kesombongan yang sampai kepada kekufuran, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jelas ya? Jika kesombongannya tidak sampai kepada arah kekufuran, maka dia masuk ke dalam neraka dalam waktu yang sangat lama, ka'annahu la yadkhulul jannah. Seakan-akan tidak masuk surga lagi. Masuk surga, hanya saja seakan-akan tidak masuk surga. Kenapa? Karena lamanya. Berapa sombongannya? Mithqal dzarrah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya sebesar dzarrah. Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita waspadai, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terutama pada bab menolak kebenaran. Tadi ada menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dua-duanya kita hindari, terutama menolak kebenaran. Riwayat berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang
merasa bangga terhadap pakaiannya, ya, terhadap pakaiannya. Idh khasafallahu bihil ard, kemudian Allah tenggelamkan dia di dasar bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, kemudian kondisi dia di bumi yatajaljal. Yatajaljal ini adalah dikoyak, ya, oleh bumi, dia digerakkan ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Yatajaljal. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Dan disebutkan di sini rajulun, maksudnya adalah di dalam riwayat lain dikuatkan ini adalah pada zaman umat terdahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dalil ini, hadis ini juga bisa dijadikan dalil orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kuburnya membawa dosa kesombongan, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab kubur yang sangat pedih. Dalilnya adalah bahwasanya bumi akan menelan dia dan yatajaljalu, yaitu dikoyak oleh bumi tersebut. Ini merupakan dalil azab kubur akan menimpa orang yang sombong. Orang yang sombong. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, atau sebelumnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaludz dzar yata'uhumun nas. Yuhsyarul jabbaruna, orang-orang yang kasar lagi kaku akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Wal mutakabbiruna, dan orang-orang yang sombong dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amsaludz dzar, ya, seperti dzar, sama dzarrah dan dzar, yaitu semut yang kecil. Ya, semut yang kecil, ukuran orang tersebut seperti semut, bukan orangnya jadi semut, ukurannya seperti semut, bahkan tidak bisa dilihat oleh oleh manusia pada hari kiamat. Ya, yata'uhumun nas, sehingga dia diinjak-injak oleh manusia. Ya, maka disebutkan di sini Allah sedang menghinakan orang yang menyombongkan dirinya di dunia. Dengan cara yaitu dikecilkan bentuk tubuhnya sampai sebesar semut atau sampai sekecil semut, ya. Sampai sekecil semut dan tidak bisa dilihat. Dzarrah tadi tidak bisa dilihat kecuali dilihat secara seksama. Dan pada hari kiamat semua orang fokus terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak memperhatikan orang-orang tadi dan dia atau mereka diinjak-injak oleh manusia. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian salaf mengatakan awwalu dzambin usiyallahu bihil kibru, dosa pertama kali yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, para malaikat semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, karena iblis tadi aba, enggan, ya, tidak mau langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbar, dan dia menyombongkan dirinya. Kesombongannya bentuk apa di sini? Batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Kesombongannya berupa menolak kebenaran. Ya. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk dari makhluk yang kafir. Sebutkan oleh Az-Zahabi, faman istakbara 'alal haq, ya, barang siapa yang menyombongkan dirinya dari kebenaran, berpaling dia dari kebenaran,
menolak kebenaran, kama fa'ala iblis, seperti yang dilakukan oleh iblis, lam yanfa'hu imanuhu, maka imannya tidak bermanfaat baginya, alias kufur, ya, alias kafir. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Nawaqid al-Islam, ya, min asbabil kufril muslim apa? Istikbar. Di antara sebab kekafiran seorang muslim adalah menyombongkan diri, menyombongkan dari kebenaran, seperti yang dilakukan oleh iblis. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kibru safahul haqq wa ghamasun nas, ya, kesombongan itu adalah safahul haqq. Safah artinya melihat kebenaran itu kecil, hal yang tidak penting, hal yang tidak perlu, ya. Seseorang mengatakan, buat apa belajar agama? Kehidupan Anda butuh uang, ya, fokus saja bekerja tanpa belajar agama. Atau orang mengatakan, untuk apa sehari-hari bersama Al-Quran, ya, kayak nggak ada kerjaan yang lain aja, masih banyak kesibukanmu, lihat masa depanmu dan yang lain sebagainya. Ini berbahaya. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya. Bisa masuk di sini safahul haq, memandang kebenaran itu kecil, remeh, hal yang tidak penting. Wa ghamasun nas, ya, dan ghamas ay ihtiqar, yaitu meremehkan manusia, ya, meremehkan manusia. Wa fi lafdhin li Muslim, dan di dalam lafaz Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini adalah potongan dari hadis yang ketika pada saat itu para sahabat Nabi SAW meminta fatwa kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seseorang memakai sandal yang bagus, pakaian yang bagus, apakah ini bagian dari kesombongan? Kemudian Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu jamil, maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Allah adalah al-jamal, yaitu tampil indah. Ya, tampil indah bukan harus tampil mahal atau meremehkan manusia, tidak, tetapi secara wajar dia memperbaiki penampilannya, terutama ketika masuk masjid, terutama ketika hendak beribadah. Ya, ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sedangkan kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Yang dimaksud menolak kebenaran, kata para ulama, adalah setelah dia tahu sampai kepada dia ini benar, dia tolak. Ini sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibb, tidak menyukai. Artinya apa? Yubghidu, membenci. Mukhtalin fakhur, orang-orang yang sombong, fakhur. Yang dimaksud mukhtalin fakhur, kesombongannya itu adalah merasa bahwasanya dirinya lebih besar dari manusia, baik secara nasab atau secara harta atau secara ilmu. Dia merasa dirinya besar di hadapan manusia. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
al-'azamatu izari. Keagungan atau merasa besar itu adalah izari. Keagungan itu adalah izari, izar. Izar adalah pakaian bagian atas. Ya. Mohon maaf. Izar adalah pakaian bagian bawah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah pakaian bagian bawahku. Wal kibriya'u ridai. Dan kesombongan itu adalah ridai, pakaian bagian atasku. Ini menunjukkan bahasa yang pantas sombong dan merasa besar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala terkumpul seluruh sifat sempurna dan tidak ada kurangnya. Adapun kita tidak pantas sama sekali, ikhwan. Apa yang contohnya yang kita banggakan? Ilmu. Berapa lama kita memiliki ilmu tersebut dan mulai kapan kita memiliki? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki berbanding dengan usia, berbanding dengan ajal. Fisik menjamin berapa lama kita fisiknya bisa bagus atau selalu sehat. Ketika sudah mencapai usia 40 ke atas sudah mulai menurun. Harta ya juga sama, terbatas dengan ajal. Sehingga dari sifat-sifat kurang yang kita miliki, kita tidak pantas untuk sombong. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna, nama-nama yang husna. Disebutkan husna karena maha baik, tidak ada unsur kekurangan sedikit pun. Tidak ada unsur keburukan sedikit pun. Sehingga pantas bagi Allah mengatakan al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Keagungan itu adalah pakaian bagian bawahku, waridai dan kibriya, kesombongan adalah pakaian bagian atasku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang merampas salah satu dari pakaianku itu, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Ya. Barang siapa yang merampas salah satu dari pakaianku, entah merasa besar atau menyombongkan dirinya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikhtasamtul jannata wan nar ila rabbiha. Ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha. Faqalatil jannah, ya Rabb, ma li yadkhuluni du'afa'un nas wa saqatahum. Wa qalatin nar awtharat bil jabbarin wal mutakabbirin. Al-hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan neraka dan surga pada saat itu melaporkan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma li yadkhuluni du'afa'an nas wa saqatahum. Ya. Yang ada di dalamku ini adalah orang-orang yang lemah. Yang masuk ke dalamku ini, ke dalam surga ini adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dijatuhkan oleh manusia. Orang-orang yang dianggap remeh oleh manusia. Ya. Wa qalatin nar, dan neraka mengatakan awtharat bil jabbarin. Ya. Awthartu bil jabbarin wal mutakabbirin. Sedangkan saya, ya Allah, kata neraka, ini saya dipenuhi dengan orang-orang yang dulu di dunia jabbar, merasa dirinya kuat, ya, kemudian bengis, meremehkan manusia, wal mutakabbirin, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya, menolak kebenaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itulah yang dimaksud darul akhirah ay al jannah. Ya, negeri akhirat itulah kata Allah Subhanahu wa taala yang selamat, artinya orang-orang yang masuk surga, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Kami jadikan surga tersebut khusus bagi orang-orang yang dulu di dunia tidak ingin merasa dirinya tinggi. Intabihu ikhwan. Ya, terkadang kita itu
senang untuk viral. Sahih wala la? Kalau kita berkaca kepada sifat para salafiyin yang terdahulu, pendahulu kita, ulama-ulama salaf, mereka memiliki sifat bughdus syuhrah, membenci ketenaran. Orang-orang yang tidak ingin tenar, walaupun secara ilmu mereka dengan sendirinya tenar, tapi bukan itu yang mereka cari. Mereka khusus hanya ingin menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, demi Allah, saya merasa risih dengan ketenaranku ini. Jika tidak karena ilmu yang menjadi amanah kepada saya untuk saya sampaikan pada manusia, saya lebih suka tinggal di ujung gunung dan menggembala domba. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian penuntut ilmu pada zaman ini justru apa? Bagaimana caranya supaya viral? Bagaimana caranya supaya saya dikenal? Ya. Dan di sini disebutkan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwa. Ya. Di sini maksudnya orang-orang yang tidak menginginkan dirinya tinggi. Tidak menginginkan dirinya tinggi. Walaupun selain penuntut ilmu pun bisa masuk ke dalam bab ini. Orang-orang yang ingin dipuji manusia, orang-orang yang ingin menempati posisi di atas dan seterusnya. Antum melihat bagaimana Imam Al-Bukhari ketika datang ke Syam, kalau tidak salah ya, ke Syam, menemui ulama setempat, Syam atau Baghdad kurang lebih situ, menemui ulama setempat. Kemudian ulama tadi mengatakan, ini ada anak baru, ini masih muda waktu itu Imam Bukhari, anak baru. Dari mana kamu? Bukhari mengatakan, saya dari Bukhara, jauh, Rusia ke mana? Ke Irak, Baghdad. Kata ulama tadi apa? Ngapain jauh-jauh ke sini? Di sana ada Bukhari. Di sana ada siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Padahal mana? Oh, ini orangnya di depannya. Kalau orang sekarang gimana? Loh, lupa ente. Imam Bukhari diam, tidak berkata apa-apa. Tidak mengapa saya ingin duduk di majelis ini. Subhanallah. Ya, walaupun di akhir hayatnya Imam Bukhari bagaimana? Mendapatkan fitnah. Ya, dan dijauhi oleh manusia, dilarang menuntut ilmu darinya. Dituduh murji'ah dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana sikap Imam Bukhari? Sudah, diam saja. Ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya sampai saat ini siapa yang terkenal? Bukhari. Sebaliknya orang yang berusaha untuk terkenal, ya ikhwan, berusaha untuk terkenal, waktunya sedikit. Setelah itu dia akan tenggelam. Orang yang berusaha, ya biasa saja, nggak usah sembunyi juga ya. Di rumah ngapain nanti di rumah terus? Saya nggak mau terkenal, nggak gitu juga. Biasa aja, normal aja. Kalau ada peluang-peluang yang ingin dapat pujian, dia diem. Peluang-peluang yang ingin dia ditempatkan di posisi yang atas, dia mundur. Begitu aja. Orang yang seperti ini akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Isya, mungkin sampai sini dulu materinya. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam kondisi iman, kemudian sehat dan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.